Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan oleh Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Athos Az-Zabidi. Alasan mengapa makam Bung Karno sampai saat ini didatangi banyak orang adalah karena penghormatan beliau yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Sosok Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, selalu punya cerita unik yang mengundang senyum dan kagum. Banyak kisahnya yang belum diketahui publik sejak menjabat tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 2 Maret tahun 1967. Pada tahun 1955, pengaruh Bung Karno memang begitu besar, tidak saja di negara-negara Asia dan Afrika, tetapi hingga ke Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia. Raja Saudi sangat mengagumi Bung Karno sebagai pendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Saat kunjungan Bung Karno ke Saudi, Raja Saud bin Abdul Aziz benar-benar memberikan sambutan super hangat. Saat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwaroh, Bung Karno ditemani oleh Raja Saud. Ada kisah perjalanan spiritual Presiden Soekarno ke Saudi Arabia saat melaksanakan ibadah haji tahun 1955 silam dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saat kunjungan Bung Karno ke Saudi, Raja Saud bin Abdul Aziz benar-benar memberikan sambutan super hangat. Saat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwaroh, ada cerita menarik ketika berziarah ke makam penghulu para nabi dan rasul itu. Sayyid Hussein Mutahar menceritakan kisah Bung Karno yang begitu menghormati dan mencintai Rasulullah SAW. Ketika mengunjungi Arab Saudi, saat berjalan di kota Madinah bersama Raja Saudi saat itu, Bung Karno bertanya pada Raja Saudi, "Di mana makamnya Rasulullah SAW ya Raja?" Raja Saudi menjawabnya, "Oh, itu makam Rasulullah SAW sudah terlihat dari sini." Maka saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja heran dan bertanya pada Bung Karno, "Kenapa Anda melepaskan itu semua? Yang ada di sana itu Rasulullah SAW, pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku dan dirimu." Jawab Bung Karno. Lantas Bung Karno berjalan sampai ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain beliau merangkak. Cerita ini disampaikan oleh Sayyid Hussein Mutahar yang banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, tanggal 17 Agustus tahun 45, Himne Pramuka, Syukur dan lain-lain, sebab beliau yang saat itu ikut bersama Bung Karno. Inilah cerita singkat Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno saat berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.